Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sobat fillah yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal hidup kita dalam menjalankan hidup di dunia, atau termasuk juga sebaik-baik bekal untuk mempertanggungjawabkan hidup kita di akhirat nanti. Sobat filah dimanapun Anda berada, sebuah kesyukuran yang sangat besar atas berbagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmat yang terbesar yaitu nikmatnya iman, yang dimana dengan keimanan ini kita dengan mudahnya, kita dengan ringannya bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan nikmat iman ini pula kita bisa dengan mudahnya menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat ini adalah nikmat yang terbesar. Nikmat iman ini nikmat yang tak kasat mata, tetapi menjadi faktor terpenting dalam hidup kita. Kadang manusia itu hanya memandang sebagai nikmat itu hanyalah sesuatu yang dia dapat berupa materi, sesuatu yang bisa dirasakan dengan panca indera. Hanya itu yang diakui sebagai nikmat. Kadang dia lupa bahwa ada nikmat yang terbesar yang hanya bisa dirasakan di dalam sanubari manusia. Kadang manusia hanya memandang makan yang enak itulah nikmat, melihat pemandangan yang indah itulah nikmat, mendapatkan harta itulah nikmat. Memang itu semua adalah nikmat, tapi nikmat terbesar, nikmat yang terpenting adalah nikmatnya iman. Selama masih ada keimanan dalam hati kita, kita masih memiliki peluang, masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ridhonya Allah, punya kesempatan untuk menjalankan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu nikmat iman inilah yang menjadi dasar kita dipanggil oleh Allah, diseru untuk menjalankan sebuah perintah ibadah yang kita jalani pada bulan ini, yaitu Ramadan, ibadah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, sebuah seruan untuk orang-orang yang beriman. Maka banyak kita dapati ayat-ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan seruan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Pasti setelah itu ada perintah, setelah itu ada sebuah amalan yang dibebankan kepada orang yang beriman. Karena memang yang dianggap mampu untuk menjalankan perintah tersebut hanyalah orang yang berbekal keimanan. Tanpa ada iman tidak ada apa-apanya. Tanpa ada iman tidak bisa seseorang menjalankan perintah tersebut, pasti akan sia-sia. Maka di bulan Ramadan ini kita menjalankan sebuah perintah yang agung, perintah yang mulia, yaitu berpuasa.
Maka dalam menjalankan puasa yang sudah bertahun-tahun kita jalankan ini, kita laksanakan. Jangan sampai puasa kita mulai dari kita akil balik, mulai dari kita diwajibkan berpuasa sampai bertahun-tahun berikutnya sampai hari ini kualitasnya sama saja. Jangan sampai demikian. Kita harapkan kualitasnya selalu meningkat. Maka dari itu dalam menjalankan sebuah ibadah perlu ada bimbingan dari ilmu. Dalam menjalankan keimanan ada hubungannya dengan ilmu. Tidak bisa kita putuskan, tidak bisa kita pisah antara iman dan ilmu. Kita harus mengetahui tentang ilmu, bagaimana berpuasa yang baik, bagaimana berpuasa yang benar, yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana puasa itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang penerima wahyu dan menyampaikan kepada seluruh umatnya sekaligus sebagai uswatun hasanah, memberikan contoh. Maka kita gali, marilah kita gali bagaimana ilmu berpuasa itu yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan landasan keimanan. Maka akan menjadi sebuah amal solih yang bisa dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sobat fillah yang dirahmati Allah, puasa atau yang biasa kita sebut dalam bahasa Arab yaitu as-siyam atau as-saum, maka secara makna bahasa as-siyam itu artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah as-siyam di sini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menahan diri dari makan dan minum serta amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa dalam durasi waktu tertentu, yaitu sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sobat filah yang dirahmati Allah, dalam hal puasa ini Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Asrarus Siyam, yaitu beliau membuat kesimpulan kedudukan puasa di dalam ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah suatu ibadah yang mempunyai kedudukan penting. Beliau mengatakan bahwasanya puasa itu adalah seperempat daripada keimanan. Puasa itu adalah seperempat dari semua level ibadah. Masya Allah. Dari mana beliau bisa mengatakan demikian? Ada dua hadis yang disimpulkan oleh Imam Al-Ghazali ini. Begitu juga bisa ditemukan dalam tafsir, kitab tafsir yang ditulis oleh ulama kita, Buya Hamka. Di situ beliau menuliskan bahwasanya mengutip dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu puasa adalah separuh dari sabar. As-siyamu nisfu as-sabr. Nah, maka dalam hal ini Imam Al-Ghazali juga mengumpulkan dua hadis sehingga menyimpulkan pernyataan yang tadi, yaitu puasa itu setengah daripada kesabaran, dan kesabaran itu juga setengah dari keimanan. Maka tatkala keimanan ini dibagi dua, maka salah satunya adalah sabar. Kesabaran setengah daripada keimanan. Lalu puasa itu sendiri setengah daripada kesabaran. Maka setengah daripada yang setengah dibagi dua secara matematis, maka ketemulah seperempat. Maka
Maka kesimpulan dari Imam Al-Ghazali ini adalah beliau menyimpulkan, berarti puasa itu seperempat daripada keimanan. Dalam kitab Asrarus Syam beliau menyatakan demikian. Lalu Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwasanya di dalam puasa itu ada nilai yang istimewa, yaitu beliau mengutip sebuah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setan itu berjalan masuk ke dalam tubuh Ibnu Adam, ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Maka sempitkanlah aliran darah manusia itu dengan lapar. Maka dari sinilah arti bahwa setan itu akan sulit mempengaruhi manusia jika manusia itu dalam kondisi lapar. Orang kalau sudah lapar, maka tidak akan pikir yang macam-macam. Ya, Anda kalau sedang dalam kondisi lapar, pasti pikirannya itu nggak neko-neko istilahnya. Yang ada dalam pikiran itu hanya kapan bisa makan. Itu orang yang lapar. Tapi kalau sudah kenyang, baru di situ ada ide-ide muncul, ada hawa nafsu yang mendorong untuk berbuat yang lainnya. Jika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, maka keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder, bahkan tersier, itu akan terdorong. Itulah orang yang puasa istimewanya. Ketika sedang lapar, maka mempersempit jalannya setan masuk ke dalam tubuh manusia. Nafsunya akan terkendali karena dia dalam keadaan lapar. Maka dalam hal ini banyak orang yang menyimpulkan, sobat filah sekalian, bahwa manusia itu sering dikuasai oleh nafsunya, dan nafsu tersebut akan melemah jika kondisi manusia dalam keadaan lapar. Maka itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih manusia itu untuk melaparkan dirinya, yaitu di bulan puasa ini, di dalam bulan Ramadan. Maka dalam hal ini marilah kita jangan sampai disetir oleh hawa nafsu kita. Jangan sampai kita dikungkung, dibelenggu oleh hawa nafsu. Maka dengan berpuasa ini kita melatih untuk mengendalikan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Maka dalam hal ini terkhusus kita sebagai kaum muda, maka kita jangan menunggu nanti, lusa, besok, atau kapan untuk menjadi orang baik. Jangan menunda-nunda lagi untuk melatih hawa nafsu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membanggakan anak muda di hadapan malaikatnya, yaitu anak muda yang melawan, yang bisa melatih hawa nafsunya. Kita mengupas urusan puasa ini dalam beberapa dimensi menurut Imam Al-Ghazali, supaya puasa kita itu benar-benar kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak salah tujuan, tidak salah alamat. Ya, seperti halnya kita kalau berkirim surat tapi menulis alamat yang tidak lengkap atau bahkan salah, maka tidak akan sampai. Maka puasa yang kita lakukan ini kita niatkan kemana? Kita niatkan untuk siapa? Dan bagaimana kita melakukannya, itu akan menentukan sampai kemana puasa kita nantinya. Sobat fillah yang dirahmati Allah, dimensi yang pertama yaitu puasa ini dimensi kepatuhan. Kita menjalankan puasa atas dasar wujud patuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ jelas ada perintah. Sebuah ayat yang sudah sangat kita hafal, mungkin sering kita dengarkan, tapi mari kita praktekkan, kita gali maknanya dalam-dalam. Yaitu Quran surah Al-Baqarah 183, di situ mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yaitu diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka ya kita lakukan puasa itu atas dasar yang memenuhi perintah itu, mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di dalam puasa ada keuntungan,
Di dalam puasa ada hikmah yang lain, tapi semua hikmah, semua nilai-nilai plus nilai-nilai baik di dalam puasa tetap harus di bawah nilai kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibalik. Puasa itu memang menyehatkan, sumu tasihu. Lalu apakah kalau seseorang itu sudah sehat lalu tidak butuh puasa? Tetap butuh puasa. Puasa itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Lalu ada yang bertanya, nah, saya ini tidak pernah memperturuti hawa nafsu, saya sudah baik, apakah butuh puasa? Ya tetap butuh dan harus berpuasa, karena puasa itu adalah dimensi yang pertama sebagai wujud kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memerintahkan puasa itu sendiri. Kutiba alaikumusiyam. Lalu di dalam puasa dimensi yang kedua yaitu ada yang namanya dimensi riyadhah, pelatihan. Di dalam ibadah puasa ini kita dilatih, ya tidak lain melatih untuk menahan dan mengendalikan hawa nafsu kita. Puasa bukan sekedar merubah jadwal makan kita. Coba kalau kita teliti lagi, apakah dengan puasa yang kita hanya makan 2 kali, sahur dan buka, ya, yang biasanya 3 kali, itu apakah sudah merubah jumlah nominal atau besaran belanja ibu kita? Ya, belum tentu. Ya, ada kadang yang malah dengan puasa itu belanjanya lebih banyak. Ada yang malah dengan puasa itu berat badannya lebih meningkat, karena dia memaknai puasa itu hanya perubahan ya, jadwal makan yang biasanya pagi, siang, sore, sekarang hanya makannya waktu di malam hari sebelum subuh. Maka yang dalam wujud latihan menahan hawa nafsu, melatih diri kita untuk bisa mengendalikan nafsu kita, bukan menghilangkan nafsu. Tidak bisa, karena nafsu itu sendiri diciptakan oleh Allah untuk manusia. Tapi bagaimana manusia bisa mengendalikan? Riyadhah. Kita boleh membuat jadwal-jadwal, membuat konsekuensi untuk diri kita sendiri untuk melatih supaya lebih baik. Misalkan selama puasa, aku akan rajin tilawah. Nah, itu boleh, sah-sah saja. Karena tatkala kita membiasakan sesuatu dalam jangka waktu yang lama, ada sebuah teori itu yang mengatakan jika seseorang itu melakukan sesuatu selama 21 hari, maka dia akan terbiasa dengan sesuatu itu. Misalkan seorang anak yang dilatih untuk selalu berwudu sebelum tidurnya, coba dilakukan selama 21 hari berturut-turut, dia akan terbiasa. Tapi di bulan Ramadan ini Allah melatih kita bukan hanya sekedar 21 hari, 30 hari, atau 29, 1 bulan penuh. Maka dengan harapan kita akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan itu. Riyadhah sebagai pelatihan, perbaikan diri, supaya nafsu kita ini punya rem yang pakem. Seperti halnya mobil, kendaraan. Kalau remnya itu belum, maka akan berbahaya. Berbahaya bagi mobil itu sendiri, berbahaya juga bagi orang-orang kendaraan yang di sekitarnya. Nah, maka di dalam puasa ini bagaimana kita menservis, kita memperbaiki rem kita supaya tidak belum, yaitu dengan berpuasa, lalu memperbaiki engine, mesin mobil tersebut supaya menjadi mesin yang layak, engine yang bertenaga, yaitu dengan amal-amal sholih, sehingga akan seimbang. Ketika sudah diservis sedemikian rupa, mesinnya baik, remnya juga baik, amal sholeh kita baik, lalu hawa nafsu kita juga bisa direm, dikendalikan dengan baik. Maka harapannya ya demikian, untuk melatih diri kita jangan sampai kita dikuasai oleh hawa nafsu, yaitu dimensi riyadhah, dimensi pelatihan, short course. Ya,
Jangan sampai pelatihan hanya sekedar pelatihan, setelah keluar dari pelatihan tidak ada bekas sama sekali, naudzubillah. Dimensi yang ketiga, puasa adalah pengorbanan dan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah mengorbankan enaknya fisik, mengorbankan kenyamanan demi menjalankan perintah Allah. Nah, dalam puasa ini kita dilatih untuk berkorban, mempersembahkan sesuatu untuk Allah. Kalaupun kita itu kadang menghadiahkan sesuatu kepada sesama manusia, misalkan seseorang yang akan melamar gadis pujaan hatinya, pasti membawa sebuah seserahan, membawa hadiah yang terbaik menurut dia, dibungkus dengan warna-warni, dibungkus dengan pita-pita yang indah kepada sesama manusia. Kita ingin mempersembahkan sesuatu untuk guru kita misalkan, pasti akan kita pilihkan hal yang terbaik dan kita bungkus pula dengan sesuatu yang baik dan indah. Memberikan hadiah kepada orang tua, hadiah kepada kawan atau siapapun. Maka dalam mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita juga harus mempersembahkan yang terbaik. Jangan sampai sekedarnya kita persembahkan puasa ini yang terbaik, kita persembahkan kepada Allah ibadah-ibadah ini yang terbaik. Jangan yang asal jalan, jangan sampai hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Masya Allah, naudzubillah. Harus yang terbaik, karena dimensi puasa yang ketiga ini adalah pengorbanan, persembahan. Maka untuk siapa kita persembahkan puasa kita? Dimensi yang keempat, puasa adalah tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Dimensi penyucian diri. Maka dengan berpuasa ini kita jadikan sebagai ajang untuk melatih ruhani kita dari hasrat duniawi. Kita menyucikan diri kita. Kalau di luar berpuasa, kita dilarang untuk mendekati, mengkonsumsi hal-hal yang haram. Tapi selama puasa ini justru kita diperintahkan untuk menahan diri dari hal-hal yang halal sekalipun. Makanan yang halal, minuman halal, istri yang halal bagi kita, diperintahkan untuk menahan dulu. Semuanya itu tidak lain adalah untuk mensucikan rohani kita, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita. Karena yang bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah jiwa-jiwa yang suci. Orang-orang yang mensucikan diri. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Dimensi yang kelima, puasa ini adalah perjuangan, jihad, mujahadah. Jihad itu adalah sebuah perilaku yang memaksimalkan sebuah usaha, mengeluarkan segala daya upaya untuk mencapai sebuah tujuan. Itulah jihad, tentu tujuan yang baik. Maka Rasulullah juga pernah mengajarkan kepada kita umatnya bahwa jihad yang paling besar adalah jihad menaklukkan diri sendiri, jihad menaklukkan hawa nafsu, jihad menaklukkan diri kita sendiri. Subhanallah, sobat fillah dimanapun Anda berada. Dimensi yang keenam, puasa ini adalah sebuah latihan untuk keikhlasan. Puasa adalah keikhlasan, di mana ibadah puasa ini hanya diketahui oleh diri kita sendiri. Puasa tidak bisa dipamerkan, tidak bisa ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain. Hanya Allah yang tahu manusia itu benar-benar berpuasa atau tidak. Inilah dimensi keikhlasan. Maka ada sebuah hadis qudsi disebutkan bahwa puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalas, karena aku yang tahu apakah puasa itu ikhlas atau tidak.
Itu secara lengkapnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnah wa idza kana yaumu shaumin ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa inna sabah ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi al-khulufu famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk lis-sha'im farhatani yafrahu ma idza aftara farha idza laqiya rabbahu farha bisawmihi. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya Allah mengatakan bahwasanya semua amalan anak Adam adalah untuknya, untuk Allah kecuali puasa, karena sungguhnya puasa adalah untukku dan akulah yang membalasnya. Puasa adalah taman-taman surga. Jika suatu hari salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah ia berbuat buruk dan mengumpat. Jika ada seorang yang menghinanya dan mengajaknya berkelahi, maka katakanlah, sungguhnya aku sedang berpuasa. Demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, bau mulut orang yang sedang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma misik. Dan bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yang dengan keduanya ia akan bergembira, yaitu jika ia berbuka puasa maka ia akan bergembira, dan jika ia bertemu Rabbnya ia akan gembira dengan sebab puasanya. Masya Allah. Seorang yang berpuasa di dunia saja dia sudah mendapatkan kegembiraan, termasuk juga ketika di akhirat, dengan membawa amal puasanya, mempersembahkan amal puasa yang benar-benar untuk Allah. Dia akan bergembira di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimensi yang terakhir dari puasa yaitu bahwa puasa adalah hikmah dan iktibar. Dari puasa banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Puasa mengajari tentang kelemahan manusia, mengajari bahwa dimensi ruhani itu sangat penting dalam dimensi beragama. Puasa mengajarkan manusia bagaimana hidup itu tidak disetir oleh hawa nafsu. Puasa mengajar tentang kelemahan dan keterbatasan kita sebagai manusia. Maka sungguh puasa itu ternyata juga mengajarkan kepekaan dan kepedulian sosial. Dengan berpuasa kita jadi tahu ada banyak orang yang ternyata masih menderita. Kita bisa merasakan bagaimana laparnya orang yang kekurangan makan, bagaimana orang-orang yang sengsara karena mereka masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dengan ini kita akan sangat baik jika bisa mewujudkan semua konteks puasa. Maksud dari puasa itu kita wujudkan dalam amalan puasa kita sehingga puasa kita lengkap, tidak berkurang satupun makna dari puasa itu. Sehingga puasa kita harus meningkat kualitasnya. Maka dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Haddatsana Amru ibn Rafi', Haddatsana Abdullah bin Mubarak, an Usamah ibn Zaid, an Sa'id al-Muqbari, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'im laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah menyatakan, berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu selain rasa lapar. Subhanallah. Dan berapa banyak orang yang sholat malam rubba qaim namun tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya.
kecuali hanya menahan kantuk, kecuali hanya sekedar berdiri, kecuali hanya sekedar ya melean dalam bahasa kita, hanya sekedar begadang, tiada arti. Maka harus kita landasi dengan ilmu setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sobat fillah yang dirahmati Allah, kadang manusia itu menyambut bulan Ramadan, bulan puasa ini ya dengan rasa penuh dengan beban. Ada yang mengeluh ketika sudah masuk bulan Ramadan, ya puasa lagi. Ada yang mengeluh karena puasa tidak bisa traveling, tidak bisa bepergian. Ada yang mengeluh bahwasanya dengan puasa itu tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Yang hobinya main sepak bola harus dibatasi. Yang hobinya berolahraga, hobinya bersepeda, hobinya kesana kemari harus dibatasi karena puasa. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa ada orang-orang yang sampai merasa begitu terbebani oleh puasa? Karena dia memandang dunia, dia memandang segalanya ini hanya dari sudut materi. Maka hal itu yang bisa membahayakan. Padahal puasa ini adalah harus dipandang dengan sudut rohani. Puasa ini adalah mendidik kita, sesuatu yang spesial. Bayangkan, di dalam puasa, di dalam bulan Ramadan, itu ada keutamaan, ada satu malam yang khairun min alfi syahrin. Bukan setara dengan 1000 bulan, tapi khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Coba, usia kita ini hanya berapa puluh tahun saja. Bahkan kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Usia manusia zaman sekarang tidak seperti para nabi, para solihin terdahulu yang sampai ratusan tahun. Mereka punya kesempatan beribadah kepada Allah ratusan tahun. Kita hanya punya kesempatan durasi waktu yang sangat sedikit. Tapi Allah Maha Adil. Allah memberikan di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Khairun min alfi syahrin. Ada sebuah malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Meskipun usia kita pendek, tapi kita punya kesempatan untuk meraih kebaikan. Kita punya kesempatan untuk menghamba beribadah kepada Allah dengan kualitas yang lebih banyak daripada 1000 bulan. Masya Allah, betapa maha adilnya, maha adil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sambut puasa itu dengan gembira, karena ciri daripada keikhlasan itu adalah melaksanakan ibadah dengan senang hati. Jadi supaya Ramadan kita bermanfaat harus ikhlas dalam menjalankannya. Maka tanda ikhlas itu melakukan dengan senang hati. Memang puasa ini beban. Semua perintah Allah, semua ibadah-ibadah yang diperintahkan itu adalah beban. Pada dasarnya manusia itu ya berat kalau dibebani. Kita diperintahkan sholat, beban. Perintahkan zakat, beban. Banting tulang mengumpulkan harta, mencari nafkah. Tapi ada perintah untuk sedekah, diberikan kepada orang lain, beban. Puasa, yang biasanya kita boleh makan dan minum, kulu washrabu, ada perintahnya bahkan makan dan minum. Tapi khusus ketika puasa tidak diperbolehkan sepanjang durasi waktu tertentu, itu juga beban. Tetapi beban-beban itu jika dikerjakan dengan penuh keikhlasan, maka mempunyai nilai yang luar biasa. Nilai yang unlimited, yang hanya Allah sendiri yang bisa menentukan nilainya. Maka ibadah itu tatkala dikerjakan dengan sebaik mungkin, nilainya akan sungguh luar biasa. Sebuah beban lalu dikerjakan dengan senang hati, dikerjakan dengan gembira penuh keikhlasan, maka itu mendapatkan nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menu daripada ibadah puasa itu adalah isinya mengendalikan diri, pengendalian diri.
dan juga menunda keinginan. Mengapa kekacauan banyak terjadi itu karena manusia tidak mampu menunda keinginannya, tidak mampu mengendalikan dirinya. Terjadinya korupsi, terjadinya orang mencuri karena manusia inginnya instan. Tidak mampu mengendalikan diri, tidak mampu menunda keinginan. Orang yang berkelahi sama, karena tidak mampu menunda keinginannya, hanya ingin nafsunya terlampiaskan. Seperti halnya kondisi saat ini. Kita diuji dengan Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini. Kurang lebih selama 4 bulan ini dunia dibuat kacau, dibuat gonjang-ganjing dengan virus yang tak kasat mata, yaitu COVID-19, virus corona kita sebut. Ya Maha Benar Allah yang melatih kita itu dengan berpuasa yang artinya menahan, artinya menunda keinginan, mengendalikan diri. Ternyata para saintis, para ilmuwan, para medis menyampaikan hasil penelitiannya bahwasanya menangani virus ini ya dengan mengendalikan diri. Menangani virus ini dengan menahan diri. Menghadapi virus wabah COVID-19 ini ya dengan menunda keinginan. Kita yang punya keinginan bertamasya ditunda dulu, diam di rumah saja. Kita yang punya keinginan untuk mudik, pulang kampung, untuk bepergian ke luar kota, tunda dulu. Kendalikan dulu diri kita. Sungguh luar biasa Ramadan di tahun ini. Bukan hanya sekedar kita berlatih untuk menahan diri, tapi sekaligus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk langsung mempraktekkan hasil latihan dari puasa-puasa kita sebelumnya, menahan diri, menunda keinginan. Diberlakukannya lockdown, diberlakukannya PSBB tidak lain adalah ya menunda keinginan. Itulah wujud dari puasa yang sebenarnya. Kita diminta langsung praktek daripada hikmah puasa itu sendiri. Maha Benar Allah yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 20 dan 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah." Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu hai manusia mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Dalam tafsir The Holy Quran, Abdullah Yusuf Ali menuliskan dari tafsir ayat ini, yaitu manusia suka tergesa-gesa dan segala yang serba tergesa-gesa. Manusia itu suka buru-buru. Dia menyandarkan imannya pada hal-hal yang fana. Dia menyandarkan keimanannya pada hal yang datang dan pergi, dan mengabaikan yang sifatnya abadi. Padahal yang abadi itu nampak nanti di akhirat. Maka manusia akhirnya dalam hidup ini ya harus benar-benar mengendalikan dirinya. Tentu kita berlatih menjalankan semua ibadah ini dengan keikhlasan. Semua amal soleh yang kita lakukan untuk melengkapi ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Kalau puasa itu tidak bisa tampak, hanya manusia yang menjalani, yang merasakan, yang tahu, dan pahalanya hanya Allah yang tahu. Tapi amalan yang lain, yang sholat, infak, sedekah, itu adalah amalan yang bisa dilihat oleh manusia, ini lebih rawan dalam hal keikhlasannya. Jangan sampai kita menjalankan itu sampai terbesit dalam diri kita untuk riya, pamer, atau niat untuk dipandang manusia. Na'udzubillah. Kita tidak perlu itu, kita hanya perlu untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang menyatakan, madhun nasi laka lan yudkhilaka al-jannah wa dhammun nasi laka la yukhrijuka minna. Lidzalika la takun abadan li afwahihim. Pujian manusia untukmu tidak akan
memasukkanmu ke dalam surga. Dan celaan, cercaan, hinaan manusia terhadapmu tidak akan mengeluarkanmu, tidak akan membebaskanmu dari neraka. Lidzalika la takun abdan di afwahihim. Maka dari itu, janganlah menjadi hamba dari mulut-mulut mereka. Jangan terlalu memperturutkan perkataan manusia. Cukuplah kebaikan yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, kita orientasikan hanya karena dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup berasal dari Allah. Menjalankan kehidupan ini juga harus bersama Allah. Maka kita pun nanti juga akan kembali itu juga hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa menjadi hamba yang ikhlas. Kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita bisa menjadi hambanya yang muttaqin sesuai dengan perintah Allah pada perintah puasa. Pada ayat puasa, la'allakum tattaqun, Allah menutup ayat itu. Yaitu kita berpuasa, beribadah tidak lain supaya menjadi hambanya yang bertakwa. Mengapa harus menjadi bertakwa? Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk hidup kita dan mempertanggungjawabkan hidup nanti. Dan takwa itu juga kunci dari segala macam problema kehidupan manusia. Dalam ketakwaan banyak janji-janji Allah. Silakan dicek, silakan dicari ayat-ayat Al-Quran yang ada unsur takwa. Dalam ketakwaan pasti ada janji Allah yang luar biasa. Pasti ada solusi kehidupan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan manusia. Aku qouli hada, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.